Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bertina Josi Martasari dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat bukti di dalam hukum acara perdata. Sebenarnya saya akan menjelaskan kedudukan di dalam alat bukti di dalam proses persidangan. Di dalam hukum acara perdata, hukum pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam proses persidangan, bahwa hukum acara perdata atau hukum perdata formal bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara hukum perdata material. Jadi, pada intinya adalah secara formal hukum pembuktian tersebut mengatur untuk bagaimana mengadakan sebuah pembuktian. Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti ini terdiri atas 5, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan yang terakhir adalah sumpah. Saya akan menjelaskan tentang apa itu alat bukti tertulis atau tulisan. Di dalam pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan ini dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Yang dimaksud dengan tulisan-tulisan otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Hal itu tertulis di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Hal tersebut sudah jelas tertulis di dalam pasal 1874 KUH. Alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi akta dan tulisan, bukan akta. Kemudian akta masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu akta ontetik dan akta di bawah tangan. Selanjutnya adalah saksi. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Alat bukti dengan saksi-saksi di dalam hukum acara perdata ini sama dengan yang ada di dalam hukum acara pidana. Mengenai alat bukti saksi, kita mengenal asas usus testis nullus, yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Maka apabila alat buktinya hanya berupa satu orang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti lain, maka ia tidak dapat berdiri sendiri, maka dibutuhkanlah alat bukti lain untuk pendukungnya. Kesaksian yang diberikan oleh saksi di muka persidangan haruslah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar secara alami sendiri, serta saksi harus memberikan alasan atau dasar yang melatar belakangi kejadian tersebut. Yang ketiga adalah persangkaan. Di dalam pasal 1915 KUH, persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan ini dibagi menjadi 2, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan tidak berdasarkan undang-undang. Untuk penjelasannya, persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Hal tersebut sudah ada di dalam pasal 1916 KUH. Yang kedua adalah persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain selain yang penting, teliti, tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan yang demikian hanya boleh dianggap dalam hal-hal di mana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta berdasarkan alasan adanya itikat buruk atau penipuan. Hal tersebut sudah tertulis di dalam pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan sebagai alat bukti sudah jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1923 sampai pasal 1928.
Di dalam pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar persidangan pengadilan. Yang pertama, pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Yang kedua adalah suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selain dalam hal-hal di mana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Pengakuan yang terjadi di luar persidangan dapat dijadikan alat bukti apabila pengakuan tersebut diajukan sebagai alat bukti tertulis ataupun sebagai keterangan saksi. Yang terakhir adalah sumpah. Alat bukti yang terakhir ini diatur di dalam pasal 1929 sampai pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut hukum acara perdata, sumpah dibedakan menjadi 3, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara. Sumpah ini sering disebut sebagai sumpah pemutus, yang artinya sumpah yang dilakukan oleh pihak tergugat atas perintah atau permintaan dari pihak tergugat, begitu juga sebaliknya. Makna sumpah pemutus ini sebenarnya adalah sebagai daya kekuatan memutus perkara atau mengakhiri sebuah perselisihan. Yang kedua adalah sumpah penambah atau disebut juga sebagai suppletoire yang diatur di dalam pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumpah pelengkap ini ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian suatu peristiwa yang menjadi sengketa-sengketa sebagai dasar putusannya. Di dalam pasal 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim dapat memerintahkan sumpah penambah tersebut apabila ia berpendapat bahwa tuntutan atau tangkisan tidak terbukti sempurna ataupun tuntutan atau tangkisan tersebut juga sama sekali tidak terbukti. Yang ketiga adalah sumpah penaksir, disebut juga dengan sumpah aistematoire, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan dikabulkan. Sumpah penaksir ini sudah jelas diatur di dalam pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumpah penaksir ini merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Sekian presentasi dari saya tentang apa saja alat-alat bukti di dalam hukum acara perdata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.